Tidak ada seorang pun di dunia ini yang berani mengklaim untuk dirinya sendiri bahwa ia menderita lebih besar daripada siapapun juga kecuali Tuhan Yesus Kristus. Adakah pemuka agama yang berkata, penderitaanku lebih besar daripada tokoh-tokoh agama di dunia ini? Pernahkah kita mendengar bagaimana Mandela berkata, penderitaan dia begitu besar daripada tokoh-tokoh agama. Ketika aku ditangkap, ketika aku dipenjara, ketika aku diludahi, ketika aku dikencingi, ketika aku ditempeleng, aku tetap semuanya dengan tenang. Aku lebih besar daripada siapapun juga. Tidak ada yang berani mengklaim itu. Ini membuktikan kepada kita, ketika Kristus membuktikan keagungannya, kemuliaannya, dia menderita secara lebih besar daripada apapun juga. Tetapi dia bisa meridim penderitaan itu. Dia bisa menebus daripada melalui penderitaan itu. Untuk apa? Merebut kita dari lumpur dosa. Mengangkat kita menjadi anak-anaknya. Memberikan kepada kita atribut kemuliaan, yaitu kuasa menjadi anak-anak Allah. Jadi melalui penderitaan Kristus, nampaklah nilai kemuliaannya. Inilah yang ingin dikatakan Rasul Petrus kepada jemaat di Asia Kecil. Jangan takut dengan penderitaan. Mungkin melalui penderitaan, mungkin melalui pergumulan, mungkin melalui kesulitan demi kesulitan, Tuhan sedang menyatakan kemuliaannya. Disitulah engkau harus menerima semuanya itu sebagai satu sikap syukur. Karena engkau mendapatkan satu privilege. Melalui sakitmu mungkin Tuhan bisa dipermuliakan. Melalui hidupmu yang banyak pergumulan mungkin Tuhan akan dipermuliakan. Melalui setiap perjuangan demi perjuangan engkau membangun keluarga, jatuh bangun, mendidik anak, jatuh bangun. Mungkin nanti anak-anakmu besar untuk melayani Tuhan dan menyatakan kebesaran Tuhan. Begitu banyak tokoh-tokoh Alkitab bukan berasal daripada keluarga kaya. Bukan daripada keluarga yang seolah-olah sudah memiliki segala sesuatu kekuasaan. Tetapi orang-orang seperti itu kita lihat. Yang menjadikan mereka besar kebanyakan karena Tuhan. Bukan karena orang tua. Karena Tuhan. Dan iman mereka yang selalu mau dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi kita tidak boleh minder. Jikalau kita lahir daripada keluarga yang sederhana. Maka kalau orang mau jatuh cinta, jangan patokannya harus kaya kekasihmu. Itu menyesatkan. Kenapa menyesatkan? Karena manusia harus diuji dalam satu realita yang paling gampang. Beri dia kebebasan. Beri kebebasan sebebas-bebasnya. Engkau baru tahu siapakah dia yang sesungguhnya. Pendosa besarkah? Orang yang takut akan Tuhankah? Atau orang yang mau memanfaatkan satu kebebasan untuk mengembangkan diri untuk melayani Tuhan. Kasih kebebasan. Baru tahu siapa orang itu. Kedua, uji manusia. Kasih dia fasilitas. Kasih dia fasilitas. Coba lihat. Nanti kalau dia manja-manjaan, menikmati segala sesuatu, terjebak dengan fasilitas itu, baru ketahuan, itulah orangnya. Ketiga, kasih dia kedudukan yang besar. Nanti kalau dia egois, nanti dia berjiwa big boss, nanti dia mau enaknya sendiri, kebijaksanaannya tidak berbijaksana untuk rakyat, untuk perusahaan, untuk nilai daripada hal persaingan, baru tahu. Kedudukan itu adalah menjebak akan siapa dirinya. Keempat, kasih manusia kekayaan. Baru tahu dia, melalui uang dia jatuh dalam dosa yang paling berat. Yang kelima, kasih penderitaan. Itu yang paling berat. Jadi kalau kita mau pacaran, ya, coba buktikan kau seperti orang yang sedang menderita. Mungkin kau punya motor, tapi kau kenalan sama dia, mungkin naik Gojek, nggak apa-apa. Tunjukkan kau orang yang sedang bergumul. Nanti dia responi, siapa dirimu. Itu realita, kasih penderitaan, kasih kesulitan.
Itu baru tahu siapa orang itu menilai dengan sejati. Ya. Jadi jangan terlalu kita seolah membungkus diri kita sebagai orang yang hebat dan segala sesuatu. Salah. Jadi saya tanya, kalau gitu, kalau kita terapkan untuk anak kita, gimana? Anak kita kasih kesulitan boleh gak? Boleh? Sangat-sangat boleh. Jangan manjakan anak dengan fasilitas. Jangan biarkan anak kasih segala sesuatu yang sifatnya kebebasan. Yang akhirnya kita baru tahu di dalam kebebasan itulah dia akan punya dosa. Jadi kasih nilai disiplin. Jadi anak harus punya nilai pembatasan, disiplin. Mana boleh, mana tidak boleh. Semuanya jelas. Jadi hati-hati, jangan juga kasih anak uang berlebihan. Dan jangan kasih anak kenikmatan berlebihan. Apapun yang dia minta, kita kasih. Kita sedang meracuni anak, kita sedang menjebak anak. Jadi kita harus sadar, siapakah jati diri kita di dalam Yesus Kristus. Kita adalah orang yang bukan hidup untuk menyenangkan diri kita lagi. Karena Kristus sudah menebus kita. Dan hidup kita sekarang bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup. Jadi disinilah kita melihat penderitaan Kristus luar biasa. Tapi yang lebih luar biasa lagi, melalui Yesus menderita, menyatakan dirinya dalam kemuliaannya. Tidak ada dosa. Jadi ujilah manusia, kasih kebebasan, kasih fasilitas, kasih kedudukan, kasih uang, dan ujian yang paling berat, kasih penderitaan. Kristus menderita secara tidak adil, melebihi semua orang lain. Kristus menderita bukan karena dia berdosa, tapi Kristus menderita karena dia suci. Jadi penderitaan Kristus secara tidak adil. Jadi disinilah Rasul Petrus ingin berkata kepada jemaat di Asia Kecil, masih maukah engkau mempertanyakan Tuhan? Engkau masih mau bertanya di mana engkau Tuhan dalam kasih-Mu, dalam keadilan-Mu? Bukankah aku orang yang begitu sudah hidup benar? Kenapa aku masih diizinkan menderita? Kenapa mamaku harus ditangkap? Kenapa papaku juga harus ditangkap? Kenapa kami harus sekarang hidup sendiri? Tuhan, bukankah kami aktif melayani Engkau? Kenapa suami aku, kenapa bapak daripada anak-anak aku sekarang ditangkap dan harus mendapatkan siksaan? Di mana keadilan-Mu Tuhan? Disinilah saudara kita lihat, manusia itu kalau dikasih penderitaan baru tahu semua nilai teologinya. Keasliannya, semua baru ketahuan. Jadi dalam bagian inilah Rasul Petrus ingin mengajarkan kepada jemaat di Asia Kecil. Waktu engkau sedang ada kesulitan demi kesulitan, jangan mempertanyakan Tuhan. Tuhan itu pasti hidup dan Tuhan itu punya kekuatan dan pemeliharaan. Yang engkau minta adalah kekuatan dan penyertaan Tuhan. Itu cukup apa adanya. Firman Tuhan bahkan berkata, ketika ada musuh mau menghadang kita, Kristus atau Tuhan Allah Yahweh menyiapkan hidangan di depan kita. Apa artinya? Musuh ingin mengancam kita, Tuhan menyiapkan hidangan depan mata kita. Apa artinya? Artinya memberitahu kepada kita, engkau punya musuh, tapi lihatlah, aku membuat engkau tenang. Aku memelihara engkau, aku yang akan berperang. Jadi jangan gegabah. Jangan terlalu khawatir yang sifatnya terlalu berlebihan. Padahal engkau belum berdoa bergantung sama Tuhan. Jadi di dalam bagian inilah kita belajar. Ketika Rasul Petrus meminta kita menteladani Kristus dalam penderitaannya, disinilah kita belajar bagian ini.